البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, wa fihi an-nahyu 'anil busaqi qibala wajhih. Dan di dalam hadis tadi ada larangan untuk meludah ke depan, yaitu maksudnya adalah di dalam sholat. Wan nahyu 'anil busaq an yaminih, dan larangan untuk meludah ke sebelah kanan. Ini juga di dalam sholat. Terjadi perselisihan. Kalau sebagian ulama mengatakan ini umum di dalam sholat dan di luar sholat, tetapi yang betul hanya di dalam sholat saja. Di luar sholat tidak apa-apa. Baik. Untuk apa ini? Tasyrifan laha, untuk memuliakan sisi kanan. Bukan alasannya karena ada malaikat. Sebagaimana di kanan ada malaikat yang harus dihormati, sebelah kiri juga ada malaikat yang harus dihormati. Dan insya Allah mereka tidak akan terkena bahaya. Kita tidak tahu mereka tahu kita. Masalah kita hendak meludah dan sebagainya. Jadi masalahnya bukan ada malaikat di situ, tetapi masalahnya adalah untuk memuliakan sisi kanan. Baik. Kemudian di dalam riwayat Al-Bukhari, wa fi riwayatil Bukhari, wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan. Baik. Sayangnya kita tidak periksa tentang ini dan ada pembahasan di situ. Kenapa dipisahkan antara yang kanan dan yang kiri? Tapi kebanyakan ulama mengatakan ini adalah tasyrif, pemuliaan yang kanan, bukan masalah malaikatnya. Tapi kita lihat nanti insya Allah syarahnya, tambahannya. Tayyib, wa fihi jawazul busaq tahta qadamih. Dan di sini juga ada dalil tentang bolehnya meludah ke sebelah bawah. Wa an yasarih, dan juga ke sebelah kiri. Wal murad idza kana kharijal masjid. Dan yang dimaksudkan di sini adalah kalau dia itu di luar masjid. Fa amma fil masjid, adapun kalau di dalam masjid, fala yajuzul busaq fi ardil masjid mutlaqa. Tidak boleh meludah ke tanah masjid secara mutlak. Li hadis, berdasarkan hadis al busaqu fil masjid khati'ah, bahwasanya meludah ke masjid ini adalah kesalahan. Memang ini adalah kesalahan. Wa kafaratuha dafnuha. Ini titiknya dua, yang betul titiknya satu aja, dafnuha. Sementara untuk menghapus kesalahan itu adalah dengan kita memakamkannya atau menimbunnya. Ya, menimbun. Ini Bukhari nomor yang ke-415, Muslim nomor yang ke-552 dari Anas radhiyallahu an. Tayyib, fahadha mukhassisun lil hadisil mutaqaddim. Hadis yang ini mengkhususkan hadis yang terdahulu yang membolehkan untuk apa? Meludah ke kiri ataupun ke bawah, dan itu umum di dalam masjid ataupun di luar masjid. Tetapi itu dikhususkan dengan hadis yang ini, bahwasanya untuk di dalam masjid ini adalah kesalahan. Maka bolehnya hanyalah kalau di luar masjid, meludah ke kiri atau ke bawah. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ketika menjelaskan tidak boleh meludah ke masjid, beliau menyuruh untuk apa? Meludah ke baju, jangan ke orang lain, jangan ke tempat-tempat yang lain, tapi ke baju sendiri. Baik. Kemudian faida badarahul busaq fil masjid, kalau dia itu sudah didahului oleh meludah ke masjid, yaitu di dalam masjid, tiba-tiba mau tidak mau harus segera meludah, maka apa? Basaqa fi saubih, hendaknya dia meludah ke bajunya. Wa jallaka ba'daha fi ba'd, dan hendaknya dia menggosok sebagian kainnya ke kain yang berikutnya, ke sebagian yang lain. Baik. Kama dalat ala dzalikal ahaditsul mukhassisatu lima taqaddam, berdasarkan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang mengkhususkan hadis yang pertama yang telah disebutkan itu, yang masih bersifat umum. Wastufida minal hadis tahrimul busaqi ilal qiblah, dan diambil faedah dari hadis tadi haramnya meludah ke arah kiblat, sawaun kana fil masjid aula, sama saja di masjid ataupun tidak di masjid, yaitu selama kita di dalam sholat. Kalau di luar sholat maka ini umum, bebas. Wa fi sahihai Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, dan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban, Ibnu Hibban murid dari Ibnu Khuzaimah.
Tayyib. Min hadis Hudzaifah radhiyallahu an, dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu marfu'a, man tafala tujahal qiblah, barang siapa meludah ke arah kiblat, jaa yaumal qiyamah wa tafluhu baina ainai, dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan ludahnya itu ada di antara kedua matanya. Nauzubillah. Tentunya ini adalah menjijikkan. Ini balasan sesuai dengan amalan. Allah ada di hadapan dia ketika dia sholat. Bagaimana meludah ke depan? Maka hakikatnya dia sebenarnya akan meludah pada wajah dia sendiri itu. Ini balasannya. Sahih Ibnu Khuzaimah, ini nomor yang ke 1314 dan sanadnya sahih. Untuk yang Ibnu Hibban ana tidak tahu. Wali Abi Dawud wa Ibnu Hibban min hadis Sa'ib bin Khallad radhiyallahu anhu, Sa'ib bin Khallad, anna rajulan amma qauma, bahwasanya ada seseorang yang mengimami suatu kaum, fabasaqa fil qiblah, lalu imamnya itu meludah ke arah kiblat. Falamma faragh, ketika orang ini selesai, qala Rasulullah SAW, la yusalli lakum hadza, jangan sampai orang ini sholat untuk kalian, jangan jadi imam lagi. Ini ketegasan Rasulullah SAW. Walaupun apa? Itu adalah di antara para sahabat sendiri. Al-hadis. Ini Abu Dawud nomor yang ke-481 dan sanadnya hasan. Wa fihi, dan juga di dalam hadis itu ada lafaz innaka qad adaitallaha wa rasulah, sungguh engkau telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Walaupun Allah tidak akan merasa sakit, tapi apa maksudnya adalah ini amalan yang nilainya adalah menyakiti, walaupun Allah tidak akan terkena bahaya apapun. Wa fi hadhil ayat, di dalam ayat-ayat ini tadi semua, yaitu ayat dan hadis tentang masalah asma wa sifat, atau sebenarnya beliau yang salah ini ya, sebenarnya beliau yang salah ya, harusnya hadhihi al ahadis bukan ayat. Wa fi hadhil ahadis dalilun ala anna nukhamah wal busaq, ada dalil bahwasanya yaitu kahak dan juga air liur itu tahiran, dia suci, dari sisi dia tidak najis, dia tidak najis. Cuma apa? Tetap dia adalah qadarah, yaitu sesuatu yang menjijikkan. Makanya dinilai sebagai suatu kesalahan kalau meludah ke masjid, walaupun itu adalah suci. Wa dalilun ala siyanatil masajidi wa ta'zimiha, dan dalil tentang disyariatkannya untuk memelihara, untuk menjaga masjid dan mengagungkan masjid. Qauluhu, ini kembali, ini masuk ke hadis yang baru. Kita kembali ke matanya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa qauluh sallallahu alaihi wasallam, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim. Kita terjemah sedikit demi sedikit. Ya Allah, yaitu Rabb, penguasa, pengatur, pemelihara, pemilik, pencipta langit yang 7, dan juga apa? Rabb untuk arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai', wahai Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, yang membelah biji-bijian secara umum, dan nawa yaitu biji kurma yang walaupun dia keras, dia akan terbelah dan tumbuh tunas di situ. Munzilat Taurati wal Injili wal Quran, yang menurunkan kitab Taurat dan Injil dan Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha, saya berlindung kepadamu dari kejelekan setiap makhluk yang melata, engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Maka minta perlindungan kepada sang pemegang ubun-ubun mereka, jangan minta perlindungan pada mereka. Antal awwalu falaisa qablaka syai', engkaulah yang pertama, tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai', engkaulah yang terakhir, tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Wa antadz zahiru falaisa fawqaka syai', engkaulah yang az-zahir, yang maha tinggi, tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batinu falaisa dunaka syai', dan engkau adalah zat yang maha dekat, tidak ada antara dirimu dengan saya itu sesuatu apapun. Ini makna yang mudahnya. Setelah tawassul dengan sekian banyak itu tadi, sekian banyak nama dan sifat, maka apa inti doanya? Iqdi anid jain, bayarlah dari saya, bayarlah untuk saya hutang saya. Mohon agar Allah yang membayarkan hutang. Allah maha kaya. Wa aghnini minal faqr, dan cukupilah saya dari kemiskinan.
Yaitu apa? Beri saya kekayaan sehingga saya tidak lagi miskin. Diriwayatkan oleh Muslim. Tayyib. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu Allahumma rabbas samawati ila akhirih. Hadal hadis akhrajahu Muslim min hadisi Suhail. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Suhail. Ini dari kalangan atba'ut tabi'in. Qala kana Abu Saleh ayahnya yaitu Zakwan As-Samman ya'muruna idza arada ahaduna an yanam, memerintahkan kami jika salah seorang dari kami itu ingin tidur, an yattaji'a ala syaqihil aiman, untuk berbaring ke sebelah kanan. Summa yaqul, kemudian berdoa dengan doa ini, Allahumma rabbas samawati sab'. Al-hadis ya Muslim nomor yang ke 2713. Qal, dan beliau mengatakan wa kana yarwi dzalika an Abi Hurairah, ayahnya itu meriwayatkan hadis tadi dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa akhrajahu aidan ashabus ahlus sunan. Ahlus sunan yaitu Abu Dawud nomor yang ke 5051, 5051. Tirmidzi nomor yang ke 3400. Ibnu Majah nomor yang ke 3873, dan hadis ini sahih, jelas sahih. Dia di Sahih Muslim. Qauluhu Allahumma asluhu ya Allah. Ya aslinya adalah ya Allah. Fal mim iwadun an ya. Mim itu sebagai pengganti dari ya nida. Taib. Walidzalika la yujma' bainahuma. Karena itulah tidak boleh disatukan antara apa? Antara pengganti dan yang digantikan. Iyalah ya yajtami bainal badal wal mubdal minhu. Tidak boleh jumpa antara pengganti dan yang digantikan. Ambil salah satunya. Wa syadza qaulu ba'dil Arab. Ucapan sebagian orang Arab ini menyendiri dari jumhur orang Arab. Salah seorang penyair dia membuat penyelisihan. Dia mengatakan inni idza ma hadatsa alamma aqulu ya Allahumma ya Allahumma. Tapi kamu salah. Doanya salah. Saya apabila terjadi sesuatu yang menyulitkan saya atau menyusahkan saya, maka saya mengatakan ya Allahumma ya Allahumma. Mungkin ini isyarat, saking sulitnya sampai doanya salah. Campur-campur ya dengan ma itu. Tayyib. Qala Hasan Al-Basri Allahumma majma'ud doa. Allahumma ini adalah kumpulan doa. Iya, karena apa? Mimnya itu dia menunjukkan kepada apa? Gabungan dari seluruh nama Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa. Yaitu apa? Bahwasanya makna dari huruf-huruf hijaiyah itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan makhrajnya. Seperti apa? Mim. Mim ini dia yadulu ala dhamm wal jama'. Makanya huruf-huruf yang diakhiri, kata-kata yang diakhiri dengan mim, dia itu menunjukkan kumpulan. Seperti hum, ini kumpulan. Kumpulan apa? Dhamir ghaib. Demikian pula apalagi misalkan antum, yaitu mukhatab. Ini juga apa? Kumpulan, kalian. Demikian dham itu sendiri, yaitu mengumpulkan, menyatukan, itu dham. Dan beberapa contoh lain disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Taib. Ini menunjukkan apa? Ketika kita mengatakan Allahumma, hakikatnya kita memanggil seluruh nama Allah di situ. Taib. Ucapan Al-Hasan Al-Basri ini dia disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi yang keempat muka surat 54. Cuma kalau di dalam tafsir Qurtubi bukan majma'ud doa tapi tajma'u, pakai ta. Dan semuanya mungkin. Wa qala Nadhr ibnu Shumail. Nadhr bin Shumail teman dari siapa? Sibawayh. Dia adalah Nadhr bin Shumail ini teman Imam Ahmad. Nadhr bin Shumail adalah murid terbaik dari Khalil bin Ahmad, syekh dari Sibawayh, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dan mereka bertiga adalah dari kalangan Ahlus Sunnah, lughawiyun Ahlus Sunnah. Dan dalam masalah ilmu hadis, Nadhr bin Shumail imam siqah. Tayyib. Nadhr bin Shumail mengatakan man qala Allahumma faqad da'a Allah bi jami'i asma'ih. Barang siapa mengatakan Allahumma, sungguh dia telah memanggil Allah dengan seluruh nama-namanya. Ini juga dalam tafsir Al-Qurtubi yang keempat muka surat 54. Qauluhu Rabba.
ta'ti lafdhatu rabbi makna al-murabbi wal malik wal khaliq. Iya, maknanya adalah apa? Murabbi yang memelihara, yang mendidik, al-malik yang menguasai, al-khaliq yang menciptakan. Qauluhu rabbas samawati sab'ai huwa khaliqul alamil ulwi, yaitu dialah pencipta alam yang atas. Nah, nanti membahas masalah bumi juga dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.